Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Pada malam hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan pada hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan hingga kami boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama belajar tentang firman-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak mulai belajar tentang firman-Mu, kiranya Engkau senantiasa menyertai dan membuka hati kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, hanya di dalam nama-Mu lah kami senantiasa berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema mengikut penuntun sejati. Sebelumnya, mari kita baca firman Tuhan dari Yesaya 48 ayat 12 sampai dengan 21. Saya akan membacakan natsnya saja di Yesaya 48 ayat 12 dan 17. Tuhan menebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan mengikut penuntun sejati ini dari Yesaya 48 ayat 12 sampai dengan ayat 21 ini mengajarkan kita untuk setia pada Tuhan yang menawarkan damai sejahtera dan kebahagiaan kekal melalui ketaatan pada perintahnya dan pada kekuasaan dari Tuhan, bukan pada materi atau kekuasaan dari dunia. Kita diajak untuk mendengarkan suaranya agar dituntun ke jalan yang benar dan menerima berkat berlimpah seperti sungai yang tidak pernah kering, karena hanya Dia satu-satunya penuntun yang setia yang tidak pernah berubah. Dalam Yesaya 48 ayat 12 sampai dengan 21, saya akan membagi dalam 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, siapa penuntun sejati kita? Seperti dalam ayat 12 sampai dengan 13. Tuhan menegaskan identitasnya sebagai yang pertama dan yang terakhir, yang menciptakan langit dan bumi. Dia memanggil Israel untuk mendengarkannya. Menegaskan bahwa Dia adalah pencipta dan penguasa segala sesuatu yang memiliki kuasa penuh atas hidup mereka. Ini adalah ajakan untuk mengenali dan mengakui Allah sebagai sumber otoritas dan perlindungan utama. Hal kedua, panggilan untuk mendengarkan dan taat. Dalam ayat 16 sampai 17, Tuhan mengutus Roh-Nya untuk mengajarkan hal yang berfaedah, bahkan hal yang sia-sia. Dia menuntun umat-Nya ke jalan yang benar, tetapi umat harus bersedia untuk mendengarkan dan memperhatikan perintah-Nya, menyembah dan melayani Tuhan dengan hati yang benar, bukan sekedar ritual yang adalah kunci untuk menerima berkat-Nya. Kemudian hal yang ketiga yaitu janji damai sejahtera dan berkat. Dalam ayat 18, 19, dan 21. Jika Israel itu taat, damai sejahtera mereka akan mengalir seperti sungai yang tak pernah kering, dan kebahagiaan mereka melimpah seperti gelombang laut. Keturunan mereka akan banyak
tidak akan lenyap dari hadapannya. Ini adalah janji berkat jasmani dan rohani yang berkelanjutan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Hal keempat, peringatan dan pengalaman. Dalam ayat 20, Tuhan membebaskan umatnya dari Babel. Namun mereka harus keluar dari Babel dengan sukacita, bersorak-sorai, dan memberitakan keselamatannya. Ini adalah pengingat bahwa kebebasan dan kebahagiaan sejati datang dari Tuhan, bukan dari pelarian semata. Bagaimana penerapan dalam hidup kita dalam mengikuti penuntun sejati? Yang pertama, kita harus peka mendengar suara Tuhan. Yang kedua, kita harus taat melaksanakan firman. Yang ketiga, hati yang harus bersyukur. Dan yang keempat, kita fokus pada hal yang kekal. Hidup sebagai pengikut Kristus bukanlah hidup yang dijalani tanpa tujuan. Allah memberi anugerah dalam hidup ini supaya kemudian anak-anaknya mengisi hidup dengan bermakna dan membawa dampak bagi sekitarnya. Salah satu anugerah Allah bagi anak-anaknya adalah untuk mendengar tentang Yesus dan mengenalnya, serta dipanggil menjadi pengikutnya, dan bahkan diajak menjadi rekan sekerjanya. Yesus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Selalu ada Tuhan yang menyertai. Karenanya, hidup yang sudah diberkati sebagai pengikut Tuhan perlu kita isi supaya mendatangkan berkat dan kebaikan bagi sekitar kita. Ikuti Yesus sebagai sumber hidup, bukan hanya sebagai ritual. Putuskan ikatan dengan cara duniawi yang bertentangan dengan firman-Nya. Dengarkan Roh Kudus, ikuti teladan Yesus, dan biarkan Dia menuntun kita menuju kebenaran dan kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Sang Pencipta dan Penebusku, terima kasih karena Engkau adalah penuntun sejati yang tak pernah berubah. Ampuni kami yang seringkali lebih mengandalkan kekuatan dan hikmat dunia daripada mendengar firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami peka mendengar suara-Mu, taat pada setiap perintah-Mu dan berjalan di jalan yang benar. Curahkan damai sejahtera dan kebahagiaan abadi-Mu ke dalam hidup kami. Jauhkan kami dari kesesatan dan berkat duniawi yang semu. Mampukan kami menjadi umat-Mu yang setia, yang hidup untuk memancarkan kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.